Jumpa lagi dalam program video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa Sekolah Dasar kelas 4 semester 1. Tema Denah, subtema membuat denah dengan penjelasan yang diberikan. Pada program video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat denah dengan penjelasan yang diberikan dengan judul Yuk Kenali Daerah Sekitar Kita. Setelah menyaksikan program video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu membaca denah dengan petunjuk yang ada. Kemudian menggambar denah dengan petunjuk yang diberikan dan menjelaskan simbol daerah atau lambang korps. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu denah? Apakah kalian tahu perbedaan denah dan peta? Baiklah adik-adik, berikut kakak akan sampaikan pengertian denah dan peta. Denah berbeda dengan peta adik-adik. Pengertian peta adalah sebuah permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dengan skala atau ukuran tertentu sebagai pembandingnya. Sedangkan pengertian denah adalah sebuah gambar sederhana dari peta yang menunjukkan suatu lokasi tertentu. Dari kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan jika denah adalah bagian kecil dari peta. Namun adik-adik, denah memuat detail gambar dan keterangan yang memudahkan seseorang untuk menemukan sebuah tempat atau lokasi. Adik-adik, denah akan memudahkan kita untuk mencari atau menuju suatu lokasi dengan keterangan-keterangan yang ada pada denah. Baiklah adik-adik, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membaca denah dengan keterangan-keterangan yang ada dan bagaimana cara membuat denah dengan baik dan benar, adik-adik, mari bersama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Denah itu apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sekolahmu tadi, Nak? Lumayan, Bu. Diva tadi ulangan matematika dan Diva mendapatkan nilai 100. Wah, pintar. Ibu bangga sama kamu. Coba, apa yang kamu pegang, Nak? Ini denah, Bu. Coba Ibu lihat. Bu, denah sama peta itu sama atau tidak? Oh, beda. Kalau denah yaitu denah adalah sebuah gambar sederhana dari peta yang menunjukkan suatu lokasi tertentu. Denah akan memudahkan kita untuk mencari dan menuju suatu tempat dengan keterangan-keterangan yang ada pada denah. Keterangan-keterangan yang ada pada denah disebut dengan legenda. Ketika membaca denah, hal utama yang harus kita perhatikan yaitu arah mata angin sebagai patokannya, di mana setiap denah biasanya ada simbol mata angin yang menunjukkan arah utara. Pada denah juga biasanya dicantumkan nama-nama jalan dan juga tempat-tempat umum yang memudahkan kita sampai di tempat tertentu. Lalu, bagaimana cara membaca denah, Bu? Begini anakku. Langkah-langkah atau cara membaca denah antara lain: 1. Bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut. Biasanya letaknya di bagian tengah atas. 2.
perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah yang ada. 3. Baca hubungan antara bagian denah, baik yang berupa nama jalan maupun berupa bangunan-bangunannya. 4. Perhatikan arah mata angin. 5. Perhatikan arah perjalanan yang harus dilalui ke tempat yang dituju. Dah, ganti baju sana, sekalian kamu istirahat dalam. Iya ibu sayang. Ya, pinter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ada paman, silakan masuk paman. Iya. Silakan duduk paman. Iya. Ibumu ada, Pak? Ada paman, sebentar Diva panggilkan. Bu, ada paman Budi di ruang tamu. Walah, pamanmu toh yang datang. Iya bu. Ya sudah, sana kamu temani dulu. Ibu masak sebentar lagi. Sekalian membuat minum ya. Iya bu. Sebentar paman, ibu masih repot di dapur. Iya. Lagi gambar apa, Diva? Ini gambar Dena dari rumah Diva ke sekolah. Wah, hebat kamu, Pak. Coba Paman kasih petunjuk Dena dari rumah Paman ke kantor Paman. Bisa nggak kamu bikin? Bisa paman. Rumah Paman berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 3, Surabaya. Sedangkan kantor Paman berada di Jalan Genteng Kali nomor 33, Surabaya. Untuk mencapai kantor, Paman melakukan perjalanan ke arah utara. Setelah ketemu SMA Negeri 5, Surabaya, Paman belok ke kiri. Lalu Paman harus melewati 2 kali perempatan. Lalu ketika ada pertigaan, Paman belok ke arah selatan. Lalu setelah ketemu pertigaan, Paman belok kanan naik jembatan Genteng Kali. Ketemu Hotel Weta di ujung Pasar Genteng. Lalu kira-kira 200 meter setelah Hotel Weta, ada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Disitulah Paman bekerja menjadi seorang PNS. Di sebelah kiri kantor Paman ada SMK Rajasa. Dan di sebelah kanan kantor Paman ada kantor Perum Perhutani Unit 2 Regional Jawa Timur. Nah, seperti ini paman. Untuk mencapai kantor, paman melakukan perjalanan ke arah utara. Setelah ketemu SMA 5 Surabaya yang letaknya di perempatan, Paman Budi belok kiri. Lalu Paman Budi harus melewati 2 kali perempatan.
Lalu, ketika ada pertigaan, Paman Budi belok ke arah selatan. Lalu, setelah ketemu pertigaan, Paman Budi belok ke kanan, naik jembatan Genteng Kali. Ketemu Hotel Weta di ujung Pasar Genteng. Lalu kira-kira 200 meter setelah Hotel Weta ada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Genteng Kali nomor 33 Surabaya. Wah, hebat kamu Pak, bisa bikin Dena dari rumah ke kantor paman. Keponakan siapa dulu dong? Ya, wes. Wah, ini simbol tempat paman bekerja ya? Bukan Pak, ini simbol atau kop daerah Jawa Timur. Kok bentuknya begitu ya? Ini ada maknanya Pak. Lambang Jawa Timur berbentuk perisai dengan bentuk dasar segi 5. Lambang ini terdiri dari gambar bintang, Tugu Pahlawan, gunung berapi, pintu gerbang candi, sawah ladang, padi dan kapas, roda dan rantai. Bintang merupakan lambang ketuhanan Yang Maha Esa. Tugu Pahlawan melambangkan kepahlawan rakyat Jawa Timur dalam perang kemerdekaan. Gunung berapi melambangkan semangat mencapai masyarakat adil dan makmur. Pintu gerbang candi sebagai simbol cita-cita perjuangan masa lampau dan sekarang. Sawah ladang, sungai, padi, dan kapas menjadi simbol kemakmuran. Sedangkan roda dan rantai sebagai simbol kekuatan. Di bawah perisai terdapat tulisan Jer Basuki Mawa Beo yang memiliki makna keberhasilan membutuhkan kesungguhan. Nah, itu tadi makna dari lambang atau kop daerah Jawa Timur tadi, Pak. Iya. Wah, kalian seru sekali tadi mengobrolnya. Ibu dengar loh tadi. Ini loh Kak, Dipa semakin besar dan semakin pinter. Semangat belajarnya ya Pak. Iya Paman. Adik-adik, dari tayangan program video pembelajaran yang sudah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwa Dena adalah suatu gambar sederhana dari sebuah peta yang menunjukkan suatu lokasi tertentu. Berikut ini adalah langkah-langkah atau cara dalam membaca Dena. 1. Bacalah terlebih dahulu judul Dena tersebut. Biasanya letaknya di bagian tengah atas. 2. Perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah yang ada. 3. Baca hubungan antara bagian denah, baik yang berupa nama jalan maupun berupa bangunan-bangunannya. 4. Perhatikan arah mata angin. Dan 5. Perhatikan arah perjalanan yang harus dilalui ke tempat yang dituju. Sedangkan adik-adik, makna dari simbol atau korps Provinsi Jawa Timur antara lain lambang Jawa Timur berbentuk perisai dengan bentuk dasar segi 5. Lambang ini terdiri dari gambar bintang, Tugu Pahlawan, gunung berapi,
pintu gerbang candi, sawah ladang, padi dan kapas, serta roda dan rantai. Bintang merupakan lambang ketuhanan yang Maha Esa. Tugu pahlawan melambangkan kepahlawanan rakyat Jawa Timur dalam perang kemerdekaan. Gunung berapi melambangkan semangat mencapai masyarakat adil dan makmur. Pintu gerbang candi sebagai simbol cita-cita perjuangan masa lampau dan sekarang. Sawah, ladang, sungai, padi dan kapas sebagai simbol kemakmuran. Sedangkan roda dan rantai sebagai simbol kekuatan. Di bawah perisai terdapat tulisan Jer Basuki Mawa Beok yang memiliki makna keberhasilan membutuhkan kesungguhan. Nah adik-adik, demikianlah tadi tayangan program video pembelajaran dengan judul Yuk Kenali Daerah Sekitar Kita. Semoga apa yang sudah kita simak dalam tayangan tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyimak program video pembelajaran ini dan sampai jumpa.